Kebahasaannya. Yang pertama menggunakan frasa nomina. Jadi frasa itu begini. Kamu tahu kata? Ya, Bu. Tahu, semua kata tahu. Misalnya garam, laut, kamu, saya, melakukan, membaca, itu kata. Kalian tahu subjek, predikat, objek? Tahu, Ya, Bu. bagus. Nah, tadi kan kata hanya satu ya? Iya, Bu. Dengarkan, kalau frasa minimal 2, 100 juga boleh. 10, 20 silahkan kalau bisa. Frasa itu minimal 2 kata, nih 2 kata, tapi menduduki satu fungsi di dalam kalimat. Bagaimana? Mengerti? Misalnya begini, saya membaca buku, itu satu kata ya, saya. Tapi kalau harus 2 kata minimal, misalnya, tapi satu fungsi di dalam kalimat, satu subjek, satu predikat atau satu objek dan keterangan. Saya yang sedih ini, itu satu subjek kan ya, tapi beberapa kata ya. Saya yang sedih ini sedang membaca buku, baru predikat. Paham tidak? Jadi ada makna dari suatu kalimat itu ya, Bu? Setiap kalimat pasti punya makna. Maksudnya begini, ini kita bicara gramatika, bicara struktur, ya. Kalau satu kata berarti hanya saya, betul nggak? Iya, Bu. Ya. Tapi kan, betul kan? Kalau satu kata kan saya aja tadi kan? Ya. Tapi kalau mau jadi satu frasa kan 2 minimal. Misalnya saya yang sedih ini itu satu frasa, itu beberapa kata tapi satu fungsi di dalam kalimat. Itu namanya frasa. Ngerti? Tiara ngerti. Yang lain gimana? Paham, Bu, paham. Predikatnya sedang membaca kan? Iya, Bu. Iya. Kalau belum ketemu predikat, mau sepanjang apapun kata-kata di dalam subjek, itu masih satu subjek. Dan itu satu frasa namanya. Anak misalnya. Anak nangis. Anak menangis. Anak sedang menangis. Anak itu menjadi frasa karena ada kata itu ya, 2 kata ya. Nah, begitu sederhananya. Anak itu menangis, satu frasa. Anak itunya sedang menangis, satu frasa lagi di predikat. Awalnya anak menangis, itu intinya. Tapi menjadi frasa anak itu satu subjek, satu frasa. Sedang menangis, satu predikat, satu frasa. Gimana? Oh, iya, Ibu Bu. tanpa nulis nih. Paham, Bu. Paham ya? Oke. Kayak gini nih ya. Coba dibuka di sini nih. Oh, Ibu akan buka di sini aja nih. Di grup. Saya membaca. Atau jangan saya. Anak membaca. Anak membaca. Ya, ke bawah ya. Anak membaca. Nah, anak itu baru frasa. Frasa subjek. Sedang membaca. Nah, ini adalah frasa apa ini sayang? Objek bukan, Bu. Kalau objek berarti kalau frasa predikat bukan, Bu. Predikat. Bagus. Nah, ini frasa predikat. Gitu ya. Kalau ini kan hanya anak saja. Anak itu hanya kata, ini bukan frasa. Ini kata, hanya satu. Ini kata juga. Ini yang paling sederhana ya. Mau 100 kata juga, kalau belum ketemu predikat itu frasa. Boleh aja. Anak yang sedang sedih dan merenung setiap hari karena ibunya meninggal dunia pada saat sedang ada musibah, itu satu frasa, mau panjang juga. Paham ya? Paham semua ya? Yang tidak paham boleh tanya lagi nanti. Oke. Tapi kalau anak itu frasa subjek, ini 2 kata minimal. Boleh mau 10 kata juga silakan. Kalau kuat. Bisa aja kan menginformasikannya sampai seperti itu. Sedang membaca frasa predikat. Nah, itu yang dimaksud dengan frasa. Nah, yang dimaksud di frasa nomina itu adalah frasa benda. Itu yang tadi dimaksud di dalam kebahasaan laporan hasil observasi. Frasa nomina artinya frasa benda, ya. Frasa nomina itu sama dengan frasa benda. Berarti yang dianggap benda. Seperti tadi anak itu kan dibendakan ya. Burung itu, buku itu. Kemudian menggunakan verba relasional. Verba relasional itu berarti kata kerja yang penghubung ya. Ini kalian tinggal dibaca saja. Verba aktif. Berarti kalian pernah belajar kalimat aktif pasif kan?
Pernah, Bu. Nah, kalau Pernah, itu Bu. udah ya. Kemudian kata penghubung itu biasa di laporan hasil observasi dan atau tetapi dan yang lain-lainnya jika ketika itu kata penghubung. 5. Kata-kata keilmuan atau teknis. Nah, seperti keilmuan atau teknis itu berarti yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu ya. Karena seperti tadi vertebrata, invertebrat itu kan kata-kata keilmuan itu berkaitan dengan bidang biologi, bidang geografi itu. Seismograf dan lain-lain lah itu berarti kata-kata yang teknis. Kemudian berisi kata umum, hipernim, dan kata khusus hiponim. Nih ada nih, binatang kata umum, hiponimnya vertebrata dan invertebrata. Kata umumnya bunga misalnya, kata khususnya Mawar, mawar, melati. melati. Nah itu yang dimaksud dengan hiponim dan hipernim. Kemudian yang ketujuh menggunakan kalimat simplex dan kalimat kompleks. Simplex itu tunggal, berarti hanya satu struktur. SPO, satu subjek, satu predikat ya minimal. Tumbuh-tumbuhan tergolong ke dalam makhluk hidup itu tuh hanya satu predikat, satu subjek. Itu simplex. Tapi kalau kompleks berarti strukturnya lebih dari satu. Ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk, itu sama aja. Nah, kalau kalimat tunggal kan hanya satu struktur. Nah, kalau kalimat majemuk kan strukturnya lebih dari satu. Ya, oke, itu.